Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi kita sebelumnya terkait dengan kaidah dasar dalam qawaid fiqhiyah ya. Kita sudah membahas 3 kemarin ya. Dan sekarang kita melanjutkan kaidah yang keempat adalah kaidah tentang darurat atau bahaya. Nah, bagaimana bunyi teks kaidah dari kaidah darurat tersebut ya? Bunyi teksnya adalah ad-dararu yuzalu, yang artinya adalah kesulitan itu harus dihilangkan. Ini adalah bunyi kaidah pokoknya ya, yang mana nanti kaidah pokok ini, kaidah dasar ini ada beberapa turunan-turunannya atau cabang-cabang dari kaidah ini. Tapi kaidah pokoknya adalah ini, ad-dararu yuzalu. Ya, kata kuncinya adalah ad-darar atau darurat. Oke, lanjut ke definisi ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan darurat itu? Gitu ya. Dari segi kebahasaan atau etimologi, darurat itu berasal dari kata doro yudoru dororun. Tasrifnya ya. Tasrifnya itu doro yudoru dororun, yang artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan atau kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan. Jadi sesuatu yang sangat mendesak untuk segera dilakukan, begitu kira-kira ya. Atau gampangnya itu bahaya, dalam keadaan bahaya. Kalau bahaya itu kan berarti harus segera dilaksanakan. Gitu. Itu secara etimologi atau secara kebahasaan ya. Lalu bagaimana secara terminologi atau secara istilah ya? Para ulama madhab klasik ya, ulama madhab yang 4 itu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi mendefinisikan darurat itu sebagai keadaan di mana seseorang diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram ketika dalam kondisi terdesak, yang itu mengancam keselamatan jiwa. Nah, jadi darurat di sini masih dalam arti sempit ya, hanya soal konsumsi saja. Nah, sedangkan ulama lain, ulama kontemporer setelahnya itu kemudian mendefinisikan darurat itu bahwa tidak hanya sebatas konsumsi saja. Darurat itu maknanya lebih umum dari kondisi tersebut, yaitu segala hal yang mencakup keselamatan diri, keselamatan harta, akal maupun kehormatan. 5 hal yang harus dilindungi ya dalam maqasid syariah itu. Itu ya secara terminologi. Nah, menurut Wahbah Zuhaili ini adalah seorang ulama fikih kontemporer yang sangat terkenal ya. Beliau ini menguasai berbagai macam bidang ilmu. Beliau baru wafat di tahun 2015 kemarin ya, kalau tidak salah. Nah, menurut beliau, darurat itu lebih umum dari definisi yang dikemukakan oleh ulama madhab klasik ya. Jadi sebab darurat tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi saja, namun juga segala upaya mempertahankan diri dari adanya penganiayaan atau kerusakan ya, baik dia itu terhadap harta, akal ataupun kehormatan. Implikasinya apa? Implikasinya adalah menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dengan kata lain, semuanya mengarah pada tujuan pemeliharaan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Jadi, menurut Wahbah Zuhaili, tidak hanya sebatas konsumsi saja, tetapi juga semua hal yang itu mengancam 5 hal yang dilindungi di maqasid syariah gitu ya. Masih ingat teman-teman pelajaran usul fiqh ya? Apa itu? 5 hal yang harus dilindungi: hifdun nafs, hifdul akal, hifduddin, hifdun nasl, dan juga hifdul mal. Nah, itu jadi segala hal yang mengancam 5 hal itu, maka itu termasuk dalam darurat. Oke. Kemudian selanjutnya dasar hukumnya, ya, jadi landasan hukumnya.
ada banyak ya kita dapati di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadhurra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Ini ya redaksinya ya. Innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, wadam, dam itu darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma'uhilla bihi lighairillah, dan binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebutkan Allah ketika menyembelih itu. Famaniturra ghairu bagin, dan barang siapa terpaksa tanpa tanpa dia itu menyengaja untuk melakukan itu, jadi terpaksa tanpa sengaja untuk melakukan itu, wala adin, dan tidak melampaui batas, wala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, jadi kata kuncinya di sini, famaniturra ghairu bagin, barang siapa yang terpaksa begitu. Kemudian ada juga di surat Al-Maidah ayat 3. Ini hampir sama ya redaksinya. Famaniturra ghairu Famaniturra fi mahmasatin ghairu mutajanif li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Itu hampir sama ya artinya ya. Kemudian yang ketiga ada juga di surat Al-An'am ayat 145. La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'in yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bih famaniturra ghairu bagin wala adin fa inna rabbuka ghafurur rahim. Ya, jadi hampir sama ini intinya bahwa barang siapa yang terpaksa melakukan itu, maka tidak ada dosa baginya. Maka Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya di Al-Quran. Kemudian juga ada di hadis Nabi, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samroh, bahwa ketika itu ada sebuah keluarga. Nah, keluarga tersebut sedang mengalami paceklik ya, sedang mengalami kelaparan yang sangat fisyiddatil ju', dan mereka tidak punya makanan apapun kecuali unta mereka yang mati karena sakit ya. Nah, itu kan kalau mati karena sakit itu kan berarti kan haram dimakan ya, karena dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, kategorinya sebagai bangkai. Tetapi Allah maksudnya Rasul ya, maksudnya memberi keringanan mereka untuk memakannya berdasarkan pada Al-Qur'an tadi, ayat Allah itu tadi. Karena ini tadi famaniturra ghairu bagin, karena terpaksa, karena jika mereka tidak memakan daging itu akan mengancam jiwa mereka. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut juga dikarenakan mereka memakan daging tersebut, mereka dapat bertahan ya. Jadi tidak terancam jiwa mereka dikarenakan memakan daging unta tersebut. Di riwayat lain juga diriwayatkan tentang Khalifah Umar bin Khattab ketika itu, pada masa itu ada seorang budak yang mencuri seekor unta pemiliknya, seekor unta dari pemiliknya ya, atau tuannya ya. Jadi budak ini punya tuan ya, dan tuan ini punya unta. Nah, budak ini mencuri unta milik tuannya. Nah, sahabat Umar yang adalah tuan dari budak itu kemudian melaporkan budaknya itu karena mencuri unta miliknya. Lalu ketika ditanya mengapa engkau mencuri, budak itu mengatakan bahwa saya sangat kelaparan karena kondisi paceklik, saya sangat kelaparan, fisyiddatil ju', kelaparan yang sangat, sehingga saya tidak ada pilihan lain selain menyembelih unta tersebut, mencuri unta tersebut. Nah, mendengar alasan dari budak itu,
Kemudian Umar ketika itu malah menegur sahabat atau tuan dari budak itu. Mengapa kok budaknya bisa sampai kelaparan? Jadi seharusnya kan mencuri itu dihukumi kisos ya, atau dipotong tangan. Tetapi Umar tidak melakukan itu. Malah sahabat yang menjadi tuan dari budak itu malah ditegur ya. Gitu. Nah, itu ya contoh ya, atau dasar hukum dari darurat gitu. Oke. Selanjutnya perbedaan antara masyakot dan darurat. Nah, ini ya, jadi kita perlu tahu dulu perbedaan. Jadi masyakot yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, masyakot itu kan kesulitan ya. Ini memang agak beda tipis saja ya antara masyakot dengan darurat. Maka dari itu kita harus mengetahui letak perbedaannya di mana. Nah, masyakot itu adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang sesuatu. Apabila tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Nah, kalau masyakot itu kesulitan, suatu kesulitan, tetapi dia tidak sampai membahayakan. Jadi kalau tidak dipenuhi, dia tidak sampai membahayakan eksistensi manusia. Ya, contohnya ketika rusuh ketika puasa. Rusuh ketika puasa bagi musafir misalnya ya. Itu kan hanya sebentuk keringanan ya. Musafir itu melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, yang ketika dia berpuasa itu sangat kemudian menambah kelelahannya begitu kan, maka kemudian diberikan keringanan. Tetapi kalaupun dia tidak menggunakan rusuh tersebut misalnya, ketika dia kuat begitu kan, itu tidak membahayakan keselamatan jiwanya kalaupun rusuh itu tidak digunakan gitu ya. Nah, sedangkan darurat ini adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia ya, baik dari segi jiwa, akal, harta, dan yang 5 itu ya. Jika dia tidak diselesaikan, maka akan mengancam hal tersebut. Jadi kalau memang tidak dilakukan, itu akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi akal, eksistensi harta, agama, keturunan, ya. Itu ya. Jadi itu bedanya, akibat implikasinya ya. Kalau masyakot itu tidak sampai membahayakan, kalau darurat itu sudah sangat membahayakan. Nah, kalau masyakot itu akan mendatangkan kemudahan atau keringanan hukum, rusuh itu tadi ya. Al-masyaqqah tujlibut taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sedangkan kalau darurat itu akan mengakibatkan adanya penghapusan hukum. Penghapusan hukum itu bisa jadi dia kemudian menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Nah, persamaan keduanya adalah sama-sama mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Jadi sama-sama mendatangkan kemudahan bagi manusia. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah ya. Oke, itu perbedaannya. Selanjutnya adalah syarat darurat dapat merubah hukum. Kalau kemarin ada syarat masyakot dapat mendatangkan kemudahan, nah ini darurat dapat mengubah hukum, itu ada syaratnya. Yang pertama, darurat itu merupakan tindakan penyelamatan diri. Ya, sudah jelas ya tadi dari definisi ya, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mendesak yang jika tidak dilakukan akan mengancam eksistensi jiwa, akan mengancam keselamatan diri, gitu ya. Kemudian yang kedua, darurat tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. Ya, maksiat di sini berarti kan perbuatan yang dilandasi oleh nafsu. Tidak ya, tidak boleh dilandasi dengan perbuatan maksiat. Kemudian ketiga, merupakan satu-satunya jalan yang dapat menghilangkan kesulitan. Jadi tidak ada pilihan lain selain melakukan yang diharamkan tersebut. Jadi kalau dalam keadaan misalnya tersesat di hutan, persediaan makanan dan bekal sudah habis, dalam keadaan lapar yang sangat, fisyiddatil ju' ya, kemudian tidak ada makanan,
hanya ada makanan yang haram, misalnya ketika itu ada babi misalnya, hanya ada itu, ya sudah tidak bisa lagi kalau tidak dimakan. Makanya kemudian yang awalnya haram, daging babi itu diharamkan untuk dimakan, maka menjadi boleh. Jadi menghilangkan status keharaman itu. Kemudian yang keempat, darurat tidak melanggar hak orang lain. Jadi misalnya ini contohnya kalau ada pilihan, misalnya ketika dalam kondisi kelaparan, ada pilihan, ada makan babi, makan bangkai, dan ada mencuri makanan orang lain misalnya. Nah, maka dipilih yang memakan babi saja, karena dia tidak melanggar hak orang lain. Kalau mencuri berarti kan menzolimi orang lain ya, melanggar hak orang lain. Itu syaratnya. Kalau ada pilihan itu ya, kalau ada pilihan itu. Oke, selanjutnya yang kelima, kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena melakukannya. Ya, jelas tadi ya. Memakan bangkai, memakan babi itu kan kerusakan ya. Tetapi jika kita melakukan itu, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih ringan, karena kerusakan yang lebih besar itu datang ketika kita tidak memakan itu. Kerusakan yang lebih besarnya apa? Karena mengancam keselamatan jiwa, itu kan lebih besar daripada memakan daging babi. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya, keadaan-keadaan darurat ini hampir sama dengan keadaan-keadaan masyakot ya. Hampir sama. Yang pertama, darurat makanan dan pengobatan. Kalau kemarin sudah saya jelaskan ya, misalnya memakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung unsur-unsur yang haram atau zat-zat yang haram itu diperbolehkan selama itu memang tujuan pengobatan dan memang legal atau memang itu sesuai dengan dokter ya, jadi bukan abal-abal ya, memang benar-benar alasan medis begitu. Nah, ini dasar hukumnya ada di surat Al-An'am ayat 119. Waqad fasalalakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih. Dan telah kami jelaskan kepada kalian apa saja yang diharamkan kalian memakannya, kecuali matturirtum alaih, kecuali apa-apa yang terpaksa kamu konsumsi. Ya. Jadi itu tadi contohnya, misalnya makan babi ketika kondisi fisidatil ju, terus pengobatan karena alasan medis, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung zat yang haram misalnya begitu, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ikroh al-mulji atau paksaan. Ya, orang yang dipaksa menduga keras akan terjadinya apa yang diancamkan kepadanya yang membawa mudarat baginya. Jadi kalau orang yang dipaksa itu juga dalam keadaan darurat. Misalnya ketika dipaksa melakukan perbuatan yang diharamkan, ya maka tidak ada dosa baginya. Misalnya perkosaan. Ketika dia adalah korban perkosaan, maka dia tidak dihukumi berzina. Karena apa? Karena dia dalam keadaan terpaksa melakukan itu ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya ceritakan ya tentang cerita Amr bin Yasir, yang mana dia itu dipaksa untuk mengucapkan Lata Uzza itu ya, Tuhan berhala itu. Nah, itu tidak ada dosa baginya selama dia masih beriman, selama hatinya masih beriman kepada Allah. Yang mana itu kemudian menjadi asbabun nuzul surat An-Nahl ayat 104-nya. Bisa teman-teman cek kembali. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah darurat nisyan atau lupa. Ya, dasarnya di hadis ini An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annallaha tajawazli an ummati al khata' wan nisyan wa maskarahu alaih. Sesungguhnya Allah telah mengampuni karena aku dosa-dosa umatku
al-khoto atas dasar al-khoto wan nisyan, kesalahan dan kelupaan. Ya, jadi termasuk di dalamnya adalah lupa. Nah, lupa di sini ada dua nih ya. Para ulama mengkategorikan dua ini. Ada yang lupa disebabkan karena lalai. Yang kedua, lupa yang karena memang di luar kuasa dia. Ya, jadi ada beda ya. Kalau lupa karena lalai, maka dia tidak bisa menghapus hukum. Misalnya lupa, misalnya ketika sholat dia makan, lupa sholat, itu kan tidak mungkin ya. Itu kan berarti dia lalai, maka tidak bisa dia menghapus hukum. Beda halnya ketika kita makan saat berpuasa. Nah, kalau makan saat berpuasa itu kan lupanya kan bukan karena lupa lalai ya. Lupanya ini benar-benar karena apa ya? Karena sifat dia sebagai manusia, yang mana kalau hari-hari biasa di luar puasa itu kan tabiat manusia itu kan makan. Tapi ketika itu puasa dia lupa, itu kan apa namanya, bukan suatu kelalaian karena memang benar-benar lupa di luar kemampuan dia untuk mengontrol itu. Nah, maka berbeda, maka kemudian ketika makan ketika puasa karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau ketika sholat, tetap batal puasanya. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, darurat al-jahal atau bodoh. Ya, orang yang bodoh itu tidak mendapatkan hukum ya, karena dia bodoh. Tetapi kemudian ada pengecualian di sini, la yuqbalu fi salam al-udru bijahlil ahkam. Tidak diterima fi salam di negara Islam al-udur atau halangan dengan alasan ketidaktahuan akan hukum. Tidak diterima. Jadi jika orang tersebut tinggal di negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, otomatis kan Islam, agama Islam itu kan bisa dipelajari dengan mudahnya ya, karena lingkungannya kebanyakan orang Islam dan manusia itu punya akal, otomatis tidak ada alasan untuk dia menjadi bodoh, tidak alasan untuk dia kemudian tidak tahu hukum gitu ya, apalagi di masa sekarang ya, sudah informasi pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah ya. Nah itu. Oke, selanjutnya tingkat kepentingan dalam darurat atau level-levelnya ya. Nah, untuk mengetahui kebolehan melakukan darurat, maka kepentingan manusia akan sesuatu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu darurat. Nah, darurat itu level paling tinggi ya, paling puncak, yang ini kemudian mengancam keselamatan jiwa, mengancam keselamatan akal, agama. Nah, maka dalam kondisi ini diperbolehkan segala yang dilarang, diperbolehkan. Kemudian yang kedua hajat. Nah, kalau hajat ini tingkatnya kebutuhan saja. Tadi yang sudah saya jelaskan. Hajat ini di wilayah masyakot atau kesulitan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sampai mengancam eksistensi, ya, tidak sampai mengancam, hanya sebagai kebutuhan saja. Kemudian manfaat. Nah, manfaat ini kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Ya, ini ya seperti kehidupan kita biasa ya. Tidak ada darurat, tidak ada hajat. Maka kemudian ada larangan, ada kewajiban. Itu kan kondisi biasa ya, kondisi yang mana tidak ada darurat dan tidak ada hajat. Kemudian yang keempat, fudul. Fudul itu kepentingan manusia untuk berlebih-lebihan. Nah, ini lebih kepada berlebih-lebihan ya. Biasanya ini akan mengarah pada haram dan syubhat. Oke, selanjutnya cabang-cabang kaidah ya. Jadi kaidah ad-dororu yuzal ini mempunyai beberapa cabang-cabang turunan. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini saya contohkan ada beberapa saja. Nanti teman-teman bisa cari lagi di berbagai buku ya tentang cabang-cabang kaidahnya. Tetapi secara garis besar yang akan sering kalian dengar ini ada beberapa. Di sini yang pertama adalah
ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat memperbolehkan perkara yang dilarang. Contohnya gampang tadi ya. Misalnya ketika kelaparan boleh memakan babi, memakan bangkai, atau memukul orang yang akan merebut harta milik kita. Ini dalam kategori menjaga harta ya. Misalnya ada orang yang ingin merampok kita gitu kan, mengambil harta kita diperbolehkan untuk memukul, bahkan mungkin ketika itu mengancam jiwa kita, ketika dirampok itu kita diperbolehkan membunuh ya, karena itu sebagai bentuk perlawanan. Kemudian yang kedua, adaf'u aula minar raf'i, mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Nah, contohnya apa? Contohnya ya vaksin ya. Vaksin. Jadi vaksin itu ranahnya di sini, mencegah. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya tidak divaksin itu akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Maka kemudian ada tindakan pencegahan, yaitu vaksin. Walaupun mungkin vaksin ini misalnya ya, ada zat-zat tertentu di dalam vaksin ini yang sebenarnya haram, tetapi menjadi boleh karena itu tadi mencegah kemudaratan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, menghindarkan kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi ketika ada dua pilihan, kita menghilangkan kerusakan, menghilangkan kemudaratan, atau mendatangkan maslahat, begitu misalnya ada dua pilihan, maka yang didahulukan adalah menghindarkan kerusakannya. Contoh misalnya aborsi pada korban perkosaan. Nah, korban perkosaan itu kemudian hamil, begitu kan ya. Nah, ini kan aborsi itu kan kerusakan ya. Kerusakan, aborsi tidak diperbolehkan. Tetapi efek dari dia hamil karena apa namanya? Karena diperkosa itu ternyata dinilai lebih besar mudaratnya kepada korban tersebut. Misalnya mengingatkan dia pada trauma, kemudian mengakibatkan sampai mungkin gila misalnya ketika misalnya bayi itu lahir ya, karena mengingatkan pada trauma perkosaan itu, maka kemudian aborsi diperbolehkan jika pada keadaan tersebut ya. Jadi dipilih mana yang lebih menghilangkan kemudaratan. Atau meliburkan sekolah karena bahaya pandemi ya, apalagi yang di zona-zona merah ya. Sekolah libur itu kan juga kerusakan ya. Sekolah libur itu kan kerusakan. Harusnya sekolah itu seharusnya ya sekolah seperti biasa karena dia mendatangkan kemaslahatan ya. Tetapi ternyata ada kerusakan yang lebih jika sekolah itu diadakan dengan menularnya virus pandemi. Nah, maka diambil yang lebih menghindarkan itu. Ya udah, berarti menghindarkannya sekolahnya diliburkan terlebih dahulu, terutama di zona-zona merah. Kemudian selanjutnya yang keempat, ma'ubi halid dorurah tukot daru bikodariha. Apa saja yang dibolehkan karena mudarat diukur menurut kadar kemudaratannya. Jadi ya tidak lantas kemudian diperbolehkan makan daging babi misalnya. Tapi ternyata kalau pas ketika sudah makan, wah enak dagingnya nih. Kemudian dimakan terus sampai dia kenyang, tidak diperbolehkan ya. Jadi hanya diambil sesuai kebutuhan saja, sesuai sampai laparnya hilang saja. Tidak kemudian langsung 1 ekor babi dikonsumsi semua, tidak seperti itu ya. Jadi sesuai kadarnya. Contohnya juga pemeriksaan dokter sesuai area pengobatannya saja. Jadi dokter itu kan diperbolehkan melihat aurat pasien, tetapi melihatnya ini ya sebatas area pengobatan saja. Misalnya ketika ibu hamil di USG, ya sudah melihatnya berarti kan perut ibu hamil saja, tidak lantas kemudian dibuka semuanya, seluruh tubuh. Tidak begitu ya. Jadi sesuai tukar daru bikodariha, sesuai kadarnya saja.
Kemudian yang kelima, ad-dororu la yuzalu bid-dorori. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi kalau ada, ini yang imbang, yang seimbang ya. Orang yang lapar tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga lapar. Atau orang yang lapar tidak boleh membunuh orang yang lapar. Jadi jangan sampai ketika menghilangkan kemudaratan tapi mengakibatkan kemudaratan lain gitu. Oke, hikmah diperbolehkannya sesuatu yang haram karena darurat. Yang pertama adalah sebagai upaya menghilangkan kesempitan. Yang kedua sebagai bentuk keadilan, bahwa Islam itu adil ya. Kemudian fleksibilitas hukum Islam, yakni untuk mengcounter perkembangan dan perubahan masyarakat yang pastinya selalu memunculkan masalah baru. Nah, jadi kaidah-kaidah tadi itu dipakai untuk mengcounter ini tadi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang pastinya itu akan memunculkan masalah-masalah baru. Ya, maka kemudian ulama-ulama fikih itu kemudian merumuskan kaidah-kaidah tersebut. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kaidah tentang darurat ya. Semoga bisa dimengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.